Kalau kita kan ada namanya istilahnya al-khulwah fil jalwah. Kita tetap bisa kerja tapi mengingat Allah. Kalau orang-orang ini enggak. Pokoknya sudah sampai 40 years old udah pokoknya sudah nggak mau ngurusi dunia. Gimana caranya mereka itu bisa mencapai tingkat kesuksesan? Artinya dalam usia 40 itu duniawi juga udah kelar. Kalau kita mengingatnya bahwa kematian itu yang paling dekat dengan kita. Masya Allah. Jadi apapun yang kalau kita kerjakan itu ya kan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan seperti itu nantinya kita mengingat yang paling dekat sama kita ini kematian loh, yang paling jauh sama kita tuh angan-angan. Jangan sampai kemudian angan-angan ini lebih besar daripada mengingat kematian. Begitu juga dengan hijrah, meninggalkan sesuatu yang tidak disukai Allah, tidak disukai Rasulullah, meskipun kadang disukai manusia, circle kita. Nah, hijrah itu kan mencari circle, pelajaran kedua, mencari circle yang lebih pas sebenarnya. Harus punya market sendiri gitu. Kalau kita punya market sendiri, otomatis kita produksi sendiri, kemudian kita circlekan di market kita sendiri. Ya ini kan terjadi di Indonesia kan, beberapa retail yang kita tahu kayanya luar biasa. Kenapa? Karena semua barang 24 hours yang kita butuhkan, mulai dari tisu sampai korek kuping, itu dijual ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program acara kita Sering Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi ketemu dengan Habibana yang sudah lama nggak mampir di podcast kita. Karena beliau ini sangat luar biasa sibuknya. Jadi di tengah-tengah kesibukan beliau hari ini bisa hadir untuk namanya sedikit sharing Masya Allah. Tentang apa yang sekarang ini menjadi fenomena sangat luar biasa. Orang banyak membuang-buang waktu bahasanya. Padahal kan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu firman-Nya mengatakan bahwasanya orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang yang menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu mungkin hari ini kita sedikit bahas bagaimana kemudian agar kita benar-benar bisa menggunakan waktu yang Allah berikan ini untuk hal-hal yang bermanfaat atau yang berfaedah dan anfaedah. Monggo Habibana. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita, Dr. Istajib Zain. Ini sebuah keistimewaan bisa hadir di sini. Ini karena nggak sembarangan orang bisa hadir di podcastnya Ridho ini. Kita membahas tentang waktu, karena waktu ini adalah al-muksambih, sesuatu yang dijadikan alat sumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ kita berangkat. Artinya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan al-muksambih, sesuatu itu pasti berharga. Wala amruka, demi umurmu Muhammad. Nah, umur Nabi Muhammad ini kan nggak sembarangan loh. Umur Nabi Muhammad ini kan nggak sembarangan, bukan hanya umur di dunia, tapi umur sebelum ke alam syahadah juga dibicarakan itu sebenarnya. Kemudian wal asr, demi masa. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan matahari. Matahari luar biasa, bulan luar biasa. Nah, salah satu al-muksambih ini adalah al-asr atau waktu. Bahkan secara spesifik umur Nabi Muhammad SAW. Nah, para ulama itu mereka punya satu kaidah nih, Ustaz Sajib. Barang siapa sampai umur 40 tahun kebaikannya belum bisa mengalahkan dosanya, maka siap-siap masuk neraka. Sudah diprediksi ya. Sudah seperti itu, artinya ada wa'id, ada ancaman gitu. Artinya orang yang menyia-nyiakan waktunya, udah siap-siap aja deh masuk neraka. Bahkan salah satu tabiat atau kebiasaan ahli Madinah zaman dulu, idza wasala ahaduhum arba'ina sanah tafarragha lil ibadah. Kalau mereka sudah sampai 40 years old, mereka itu akan meninggalkan semua pekerjaan dunia. Jadi nggak disambi. Kalau kita kan ada namanya istilahnya al-khulwah fil jalwah. Kita tetap bisa kerja tapi mengingat Allah. Kalau orang-orang ini enggak. Pokoknya sudah sampai 40 years old udah pokoknya sudah nggak mau ngurusi dunia. Gimana caranya mereka itu bisa mencapai tingkat kesuksesan. Artinya dalam usia 40 itu duniawi juga udah kelar. Nggak bakal habis waktunya buat scrolling, nggak bakal habis waktunya buat stalking ya, saja ya. Kalau kita lihat tadi yang kita bahas di meskipun kelakar gitu. The real rich people itu mereka nggak akan habiskan waktunya untuk kasih komentar nggak manfaat di medsos. Betul. Benar nggak? Agree nggak? Betul. Ya kan? Mereka akan menghabiskan waktunya di tempat-tempat yang memang sekiranya bisa menghasilkan uang bagi mereka ataupun menghasilkan kebermanfaatan bagi mereka. Secara langsung Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik di antara manusia itu adalah yang paling bermanfaat. Nah, sekarang buat Sajib nih. Saya pengen tanya nih, kira-kira kiat-kiat apa aja yang bisa memberikan kita itu waktu luang
untuk apa namanya lebih bermanfaat. Kalau kita mengingatnya bahwa kematian itu yang paling dekat dengan kita. Masya Allah. Jadi apapun yang kalau kita kerjakan itu ya kan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan seperti itu nantinya kita mengingat yang paling dekat sama kita ini kematian loh, yang paling jauh sama kita tuh angan-angan. Jangan sampai kemudian angan-angan ini lebih besar daripada mengingat kematian. Jadi akan berpacu dengan waktu. Akan termotivasi ya. Iya. Jadi tiap hari itu ya gimana caranya, andaikan hari ini hari terakhir buat saya, ya saya besok nggak bisa seperti ini lagi. Jadi untuk memanfaatkan waktu salah satu apa namanya tipsnya ya begitu kita ya. mengingat kematian. Oke, sekarang saya tanya lagi nih. Gimana cara Ustadz Istajib untuk ngingetin keluarga di rumah soal ini? Karena kadang-kadang frekuensi kita itu di sekian, volumenya sekian, kadang-kadang frekuensi keluarga kita belum sampai. Nah itu mungkin kita jamaah minta tips itu. Masya Allah. Kalau di rumah sendiri, biasanya di keluarga kami sendiri dengan keteladanan. Jadi kalau kita mencontohkan kepada anak dan istri kita, contoh hal kecilnya dengan waktu sholat. Kita benar-benar jika ada azan dan lain sebagainya, semua aktivitas harus berhenti. Dan kita mencontohkan, misalkan kita lagi pegang apapun, pegang HP ataupun apa, misalkan ada dengar azan, berarti langsung seketika kita hormati itu adzan dan kita bergegas untuk apa namanya mencontohkan wudhu dan sebagainya. Pun demikian dengan cara kita makan misalkan. Bagaimana kemudian makan itu menjadi salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan anak dan istri kita. Maka kalau waktu makan misalkan kita pulang kerja harus ada semua dan duduk bersama. Dan kita nyontohin, kita doa bareng-bareng, hari ini rezeki yang Allah berikan seperti ini loh. Itu yang sedikit teladan yang mungkin kita terapkan di keluarga kami. Wah, Masya Allah. Alangkah baiknya kalau misalkan Ustadz Istajib bisa membuat keluarga-keluarga yang banyak gitu ya. Karena tipsnya luar biasa. Kalau cuma satu kayaknya sayang Ustadz. Ya, tidak sesempurna itu juga. Ya, tapi intinya yang saya tangkap di sini ya, bahwa memang kita ini betul seperti kata antum, tidak ada motivasi yang lebih besar dari kematian. Karena kematian itu tuhfatul mukmin, artinya hadiah bagi orang beriman. Kalau orang beriman itu dikasih kematian, hakikatnya dia terlepas dari beban dunia. Udah nggak harus kena macet lagi, udah tinggal kita mempersiapkan bagaimana cara kita bisa selamat bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Terima kasih. Luar biasa. Sebenarnya kita banyak mau menggali dari beliau nih, ya. Makanya nanti saya pengen banyak tanya aja nih dari beliau gitu. Ini jadi dibalik ya Pak. Iya. Saya pernah digituin sama Ustadz Abdul Somad soalnya. Lagi di acara apa namanya tandem sama beliau di TV One. Bukannya kita yang TikTok malah dia nanya mulu kan, dikerjain. Karena kita belajar nih, karena di depan kita ini orang punya ilmu juga nih, harus kita ambil ilmunya. Masya Allah. Masih fakir terus. Masya Allah. Nah ilmu lagi tuh tawadu tuh. Iya, Masya Allah. Mungkin satu lagi momennya kan ini kita sedang hijrah atau namanya baru tahun baru. Tahun baru ya. Ini bagaimana kemudian menyusun strategi di tahun baru Islam ini, dan apa sih sebenarnya makna hijrah itu? Di mana? Monggo. Hijrah itu kan meninggalkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah kepada yang diridhoi oleh Allah. Sesimpel itu. Jadi kalau kita merasa kita malas, berarti kita berhijrah kepada sifat yang rajin. Kalau kita tadinya itu tidak pernah baca Quran, maka hijrahnya adalah baca Quran. Salah satu obat dari maksiat itu al-ityan bidziddih, kata Imam Ghazali, adalah mendatangkan sesuatu yang kontra. Beliau kasih contoh menarik sih. Kalau ada orang jualan khamr, salah satu cara tobatnya jualan susu. Kalau ada orang jualan obat-obatan terlarang, salah satunya adalah dia jual buka apotek misalnya. Jadi mendatangkan sesuatu yang melakukan sesuatu yang memang berlawanan lah, kontradiktif dengan amal perbuatannya. Nah, begitu juga dengan hijrah gitu. Meninggalkan sesuatu yang tidak disukai Allah, tidak disukai Rasulullah, meskipun kadang disukai manusia, circle kita. Nah, hijrah itu kan mencari circle, pelajaran kedua, mencari circle yang lebih pas sebenarnya. Circle di Mekahnya nggak asik. Ya kan, nggak bisa beda, nggak bisa kalau Rasul kan fair. Ibaratnya bahasanya tuh, kamu punya argumen nggak? Oke, argumen kamu Tuhan banyak. Yuk lawan saya, argumen saya begini. Kan orang diajak untuk berpikir. Karena tidak bisa mengalahkan argumentasi, akhirnya pakai cara apa? Boikot, persekusi kan? Ya kan? Gitu akhirnya dipersekusi sampai akhirnya para sahabat ada yang meninggal, termasuk istri Nabi Muhammad, Ibunda Khadijatul Kubra alaihissalam wa radhiyallahu ta'ala anha meninggal juga. Tapi kan berpikir kayak bahasa kita tuh, kayak gue bagus bikin circle lagi deh, ya kan?
ngutus orang gitu kan. Maka di sini ada reformasi pendidikan, ada Mus'ab bin Umair dikirim ke sana, itu kan yang paling tampan, paling cakep, paling pintar ngomong. Revolusi ekonomi, harus punya market sendiri gitu. Kalau kita punya market sendiri, otomatis kita produksi sendiri, kemudian kita circlekan di market kita sendiri. Ya ini kan terjadi di Indonesia kan, beberapa retail yang kita tahu kayanya luar biasa. Kenapa? Karena semua barang 24 hours yang kita butuhkan, mulai dari tisu sampai korek kuping, itu dijual. Ada di situ. Ya kan? Itu kan dilakukan sama Nabi gitu. Nah, sebenarnya panjang lah. Insya Allah podcast yang lain lah kita akan bicara ini panjang, temanya menarik dan panjang loh ya. Sangat panjang sekali. Biar penasaran. Siap. Katanya ringan. Iya, biar berat. Sebelum kita tutup mungkin ada pesan untuk jamaah ya, pemirsa kita agar bisa memanfaatkan waktu yang masih diberikan dalam Alhamdulillah. Pertama, pesan saya, karena memang kita nggak bisa lepas dari medsos, follow orang-orang yang benar. Follow lah Ustadz Istajib, kemudian follow sahabat Arido, follow ya kan, follow orang-orang yang benar, yang kira-kira kalau kita buka medsos tuh ada nasihat dan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang kedua, karena memang kita juga tidak bisa lepas dari manusia, maka juga pilih circle yang baik ya, jangan sampai kita keluar dari arah Nabi. Kalau Nabi kan arahnya 3, kalau dilihat Allah diingat, kalau dia bicara ilmumu bertambah, kalau dia beramal, kamu juga jadi semangat beramal. Jadi jangan berkawan sama orang yang mengingatkan kamu kepada maksiat, jangan berkawan kepada orang yang perkataannya justru malah bisa bikin kamu kehilangan waktu. Kemudian yang terakhir, jangan berkawan sama orang yang malas. Ya, itu insya Allah dengan memperbaiki circle, sebagaimana Nabi memperbaiki circle para sahabat, kita bisa go to the top, insya Allah. Caranya sangat luar biasa. Mungkin apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa kita simpulkan bahwa kenapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membenci orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan tepat. Ternyata karena kita harus menyadari bahwa hidup di dunia itu sangat amatlah singkat. Jadi kita harus berpotensi atau memaksimalkan potensi kita untuk senantiasa membuat kita atau diri kita bermanfaat. Dan satu hal, ternyata hijrah itu berpindah dari apa yang kita sukai kepada yang Allah sukai. Ini pemirsa pasti masih penasaran kan? Soalnya kalau anak ketemu sama beliau seru. Iya ya. Pokoknya subscribe, jangan lupa subscribe di Sahabat Arido. Insya Allah berkah. Ya, amin. Tetap pantengin terus bersama acara kita, sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.